Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana dan apa sih itu sebenarnya aplikasi dari garis singgung lingkaran. Ya, jadi di sini saya memiliki dua buah lingkaran yang masing-masing itu pusatnya ada di P1 dan pusatnya ada di P2. Nah, di mana kedua lingkaran ini memiliki jari-jari yang sama yaitu R. Oke, kondisinya kedua lingkaran ini saling bersinggungan, sehingga dari pembahasan kita yang sebelumnya pada saat membahas tentang kedudukan dua buah lingkaran, kalau dua lingkaran yang bersinggungan, maka kita bisa katakan bahwa jarak atau S ya, S itu adalah jarak pusat pertama dan pusat kedua, maka nilai dari S itu akan sama dengan R1 ditambah R2. Nah, karena dalam hal ini R1 dan R2 itu panjangnya sama, maka ini bisa ditulis 2R. Oke, itu jarak antara pusatnya bernilai 2R. Nah, kondisi di sini adalah begini, adik-adik. Dua buah lingkaran ini terikat. Nah, ini diikat dengan ya mungkin kalau cerita dunia nyata ini pipa dengan diameter R diikat dengan tali sehingga kedua pipa itu saling bersinggungan. Nah, ini yang ditanya adalah panjang tali pengikat. Nah, yang garis tebal ini ya, yang garis tebal ini panjang tali pengikat. Nah, sebelum itu kita akan kupas di mana sih atau bagaimana cara kita menentukan panjang talinya itu. Nah, coba ini saya berikan yang berwarna biru ini ya. Ini saya tarik ke sini. Oke, saya tarik ke sini ke atas, ini juga saya tarik ke bawah. Ini saya tarik ke bawah sini, ini saya tarik ke atas sini. Nah, sehingga ini tegak lurus dengan garis singgung, ini juga tegak lurus, ini tegak lurus, tegak lurus begitu. Sehingga kita mendapatkan ini jarak segini ini sama dengan apa? Oke, jarak segini ini sama dengan apa? Iya, yang terbaru ini, yang biru yang ini sebenarnya adalah atau bernilai sama dengan panjang atau jarak antara P1 dan P2. Nah, tadi kan kita sudah buat ya, jarak P1 dan P2 itu apa? S ya. Ini sebenarnya S adik-adik. Ini S. Ini juga S, begitu. Nah, terus sekarang saya jabarkan atau caranya atau kupas yang berwarna merah ini sekarang ya. Oke, yang ini sekarang, yang berwarna merah ini apa? Nah, kalau misalkan ini lurus ini adalah diameter. Nah, ini diameter ya adik-adik ya. Ini diameter. Berarti yang berwarna merah ini apa? Yang saya arsir berwarna merah ini apa? Itu juring. Nah, yang berwarna merah ini adalah juring setengah lingkaran. Ini juga juring setengah lingkaran. Kalau yang diarsir itu adalah juring setengah lingkaran, berarti garis ini, nah, oke, garis ini adalah busur setengah lingkaran. Nah, di sini juga merupakan busur setengah lingkaran. Nah, kita akan bahas busur setengah lingkaran yang sebelah kiri adik-adik ya. Sebelah kiri. Nah, kalau kita mencari panjang busur setengah lingkaran itu boleh kok kalian menggunakan setengah kali keliling lingkaran. Ya. Nah, ini juga bisa kalian cari setengah kali keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu rumusnya apa? Setengah kali 2 pi R. Nah, ini disederhanakan menjadi pi R. Nah, ini juga setengah kali 2 pi R. Ini coret jadi pi R juga. Nah, ingat penjelasan di awal tadi bahwa dua buah lingkaran dengan jari-jari yang sama. Nah, ini artinya bahwa apa? R-nya ini dan R-nya ini sama.
Nah, kalau seandainya kita gabungkan panjang total pengikat. Nah, panjang total pengikat itu akan sama dengan yang pertama S. Nah, yang atas ini ya, S. Oke, terus yang kedua, yang ini. Yang ini itu apa? PR ditambah PR ditambah ini sekarang S ditambah yang ini sekarang. Yang ini PR akan sama dengan akan sama dengan 2PR ditambah 2S. Nah, begitu ya. 2PR ditambah S. Ya, di mana S ini adalah jarak atau jumlah jari-jari, 2 kali jari-jari. Nah, 2S. S itu adalah 2 kali jari-jari. Maka ini bisa disederhanakan 2PR ditambah 2 kali 2R. Nah, akan sama dengan 1 kali gitu ya. 1 kali keliling lingkaran ditambah 4 kali jari-jarinya. Nah, begitu ya. 4 kali jari-jarinya. Nah, ini sebenarnya kalau kita hubungkan dengan banyaknya lingkaran, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan kembali, di mana kalian harus ingat bahwa 1 diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, sehingga bentuk yang terakhir ini itu bisa saya rubah menjadi 2 kali diameter ditambah keliling lingkaran. Nah sekarang coba kalian pahamin 2 ini akan menentukan apa. Nah ini baru kita akan menduga ya. Kenapa saya menduga? Karena kita baru ambil 1 contoh, nanti akan saya berikan lagi contoh yang lain dengan lingkaran yang lebih banyak. Nah 2 ini kita simpan dulu sebagai banyaknya lingkaran. Nah, banyaknya lingkaran yang diikat. Kalau di contoh ini banyak lingkarannya diikat adalah 2, maka panjang tali, ya di sini akan menjadi panjang tali akan sama dengan banyaknya lingkaran 2 dikalikan diameter lingkaran ditambah keliling lingkaran. Itu kalau seandainya kita punya 2 buah lingkaran yang terikat seperti gambar di atas, rumusnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan berikan kalian ilustrasi kedua atau contoh kedua, di mana yang terikat itu adalah 3 buah lingkaran. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Oke. Nah, ingat ini 3 buah lingkaran yang saling bersinggungan dan tentunya memiliki jari-jari yang sama. Nah, ternyata 3 buah lingkaran ini itu diikat. Diikat seperti itu ya. Nah, diikat seperti ini adik-adik ya. Seperti itu ya. Nah, jari-jarinya ke sini jari-jarinya R. Ini R. Ini R. Ini R. Ini R, ini R. Ya. Jadi secara konsep dasarnya mungkin agak mirip ya dengan lingkaran, 2 buah lingkaran, namun sekarang ada sedikit perbedaan di sudutnya. Nah, silahkan kita perhatikan ya. Nah, sekarang kita tarik ini adik-adik. Tarik lurus ke sini, ya ini tegak lurus. Tarik lurus ke sini, tegak lurus, sehingga ini sama dengan itu. Ya, artinya ini apa tadi? Segini nih.
segini ini itu adalah, ya ini 2R ya. Sama seperti penjelasan tadi 2R. 2R atau dalam konteks lain dia menjadi diameter. Oke. Jadi karena ini sama dengan ini, dia ini R dan jari-jarinya sama, berarti 2R kan jumlahnya. Jarak ini ke sini 2R, berarti jarak ini ke sini juga 2R. Ini juga ke bawah ternyata seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama, berarti jaraknya ini sama dengan ini, berarti jaraknya ini juga adalah 2R atau diameter. Oke ya. Nah, ini juga kita cari. Ini kita cari yang sebelah sini. Oke. Nah, ini kita asumsikan sama dengan bukan asumsikan sama, memang sama ya, kita buat sama. Ini tegak lurus. Nah, berarti ini R, berarti di sini juga 2R atau diameter. Oke, begitu. Nah, sisi-sisinya ini kan sudah kita cari ini. Sudah kita cari. Nah, yang belum kita cari adalah busur yang ini. Ini busur pertama yang berwarna merah. Busur kedua yang berwarna merah. Oke, busur yang ketiga ini berwarna merah. Nah, kalau kita perhatikan ternyata bahwa masing-masing busur ini itu merupakan 1/3 kali busur lingkaran. Busur lingkaran secara keseluruhan ya. Oke, kita coba cari ini berapa. Kalau mencari 1/3 dari busur lingkaran, bisa kalian cari dengan 1/3 kali keliling lingkaran, atau 1/3 kali 2πr. Nah, gitu ya. Ini juga, kalau yang ini juga karena 1/3 busur lingkaran, maka kalian akan dapat yang ini itu sama dengan itu. Nah, ternyata di sini juga sama. Ini juga 1/3 dari busur lingkaran. Karena kondisinya sama, berarti kalau kita hitung ya sama seperti ini jadinya. Dengan kata lain, masing-masing yang berwarna merah ini itu panjangnya adalah 1/3 kali 2πr, atau kalau disederhanakan jadi 2/3 kali πr, seperti itu. Nah, masing-masing sudah kita dapatkan. Yang biru di atas itu panjangnya D, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga D, yang di bawah juga D. Terus yang berwarna merah ini, total adalah 2/3 kali PR kali 3 gitu ya, karena masing-masingnya 2/3 PR. Maka kalau kita ingin mencari panjang tali seluruhnya menjadi D, ya ini ya, D ditambah D ditambah D ditambah 3 kali 2/3 πr. Nah, ini bisa saya sederhanakan. Ini menjadi berapa? Ini D-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Ya, ini jadinya berapa? 3 kali diameter. Ditambah, ini tersisa adalah 2πr keliling lingkaran. Sehingga di sini juga sama kondisinya. Ini menentukan banyaknya lingkaran. Berarti kalau banyak lingkaran ada 3, maka panjang tali pengikat keseluruhannya adalah 3 kali D ditambah keliling lingkaran. Nah, habis itu kalau banyak lingkarannya ada 2 seperti tadi, 2 kali diameter ditambah keliling lingkaran. Kalau ada 4 kali diameter ditambah keliling lingkaran. Kalau ada 5 kali diameter ditambah keliling lingkaran, dan seterusnya, dengan persyaratan bahwa jari-jarinya sama dan lingkarannya saling menyinggung seperti gambar yang saya berikan. Oke, sekian untuk aplikasi dari garis singgung lingkaran. Semoga dapat membantu. Terima kasih.